Selamat datang kembali di ruang kita channel SMK Teresiana punya cerita. Dan pemirsa, hari ini saya berada di salah satu sudut bangunan di kampus SMK Teresiana Semarang, Jalan Gajah Mada nomor 91 Semarang. Dan hari ini juga kita akan berbincang-bincang langsung dengan tokoh yang sangat penting di SMK Teresiana Semarang. Siapa dia? Saksikan terus di ruang kita channel SMK Teresiana punya cerita. Ya, sekarang saya berada tepat di depan ruangan tokoh yang paling penting di SMK Teresiana Semarang seperti yang tadi saya bilang. Siapa dia? Dia adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Teresiana Semarang dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Saya deg-degan guys, dan kita intip beliau lagi ngapain, kita ajak untuk berbincang-bincang lebih dekat dengan kita semua. Oke, kita ikuti terus ya. Selamat siang, Pak Win. Siang. Lagi ngapain ini Pak Win? Ini baru baca-baca. Ya, sehat ya Pak Win ya? Sehat. Ya, kalau saya lihat itu sehari-hari Pak Win itu selalu sehat dan ceria teman-teman, seluruh pemirsa ruang kita. Pak Win adalah sosok yang selalu sehat dan selalu ceria. Nah ini kita tanya nih, resepnya apa ini Pak? Kok selalu kelihatan sehat, selalu kelihatan ceria, bersuka cita, itu resepnya apa? Pak Bunda. Pertama, itu kan klasik ya, seperti pada umumnya. Kita harus makan teratur, istirahat cukup, lalu pikiran jangan stres. Nah ini penting ini pemirsa, pikirannya jangan stres. Yang di rumah juga jangan stres. Terus apa lagi nih Pak? Ya, biasalah. Makan, minum vitamin, Ya. suplemen, terutama yang ya bikinan-bikinan kita ini. Wah ini istimewa ini. Jadi juga manfaatkan produk-produk dari SMK Teresiana untuk menunjang kesehatan. Nah ini keren dan patut ditiru untuk semua warga Teresiana nih. Jadi meningkatkan kesehatan dengan produk-produk dari SMK Teresiana. Oke, Pak Win, hari ini para pemirsa ruang kita itu pengen tahu lebih dalam Pak, seputar SMK Teresiana Semarang. Izinkanlah saya nanti Pak untuk mengenal lebih dekat dengan SMK Teresiana Semarang melalui Bapak Kepala Sekolah Bapak Yohanes Dwi Dinarto. Tapi nih Pak, kalau kita ngobrolnya di sini aja mungkin kurang seru Pak. Jadi nanti kita keluar, kita sekaligus melihat bangunan di SMK Teresiana Semarang. Begitu boleh ya Pak ya? Boleh. Oke Pak, mari kita jalan-jalan bersama. Pemirsa ikuti terus perjalanan saya bersama Pak Win dalam mengenal lebih dekat bersama SMK Teresiana Semarang. Pak Win, kita ngobrol soal SMK Teresiana Semarang nih Pak Win. Kita ngobrol dulu tentang bagaimana sih dulu kok ada SMK Teresiana Semarang ini, awalnya tuh gimana Pak Win? Oh ya, siap. Sambil jalan ya. Iya. Kita supaya bisa lihat-lihat. Jadi SMK Teresiana Semarang ini kan diawali dari dua sekolah di bawah Kementerian Kesehatan. Oh. Satu namanya Sekolah Asisten Apoteker. Sekolah Asisten Apoteker. Yang dulu disebut SAA. SAA. Ini didirikan tahun 1964. Oh, sudah berumur ya, berarti bisa dikatakan seperti itu ya Pak? Ya, sudah cukup lama. Memang Ya. dulu pendirinya Pak Turcang itu sangat konsen sekali pada bidang kesehatan. Sehingga tahun 1964 itu didirikan Sekolah Asisten Apoteker. Ya. Lalu tahun 1970-an ya, itu didirikan Sekolah Pengatur Analis. Sekolah Pengatur Analis. Lalu berubah menjadi Sekolah Menengah Analis Kesehatan.
Sekolah Menengah Analis Kesehatan. Sebenarnya dua sekolah kejuruan itu awal mula dari berdirinya SMK Teresiana. Lalu sesuai dengan perubahan waktu, ada regulasi dari pemerintah bahwa setingkat sekolah menengah ini tidak boleh dikelola oleh kementerian di luar Kementerian Pendidikan. Maka tahun 2007 kita bergabung ke Kementerian Pendidikan. Nah, di Kementerian Pendidikan itu tidak mengenal sekolah menengah farmasi, tidak mengenal sekolah menengah analis kesehatan. Yang ada sekolah kejuruan namanya itu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Maka lalu kita bergabung menjadi SMK Teresiana dengan jurusan farmasi dan jurusan analis kesehatan. Itu tahun 2007. Tahun 2007 jadi berdiri SMK dengan program keahlian farmasi dan analis kesehatan. Kemudian muncul prodi-prodi yang lain, ada farmasi industri, tata boga, dan teknik bodi otomotif. Itu perjalanannya seperti apa, Pak? Ya, dari dua jurusan itu lalu kita kembangkan. Tahun 2008 kita buka farmasi industri. Karena dari Kementerian Pendidikan kan memang farmasi ada dua jurusan. Ya. Farmasi untuk pelayanan dan farmasi untuk industri. Kita 2008 buka untuk yang farmasi industri. Lalu tahun 2010 kita buka jurusan patiseri. Patiseri ini jurusan baru waktu itu, ya, dan sama dengan farmasi industri. Kalau farmasi industri itu kita buka pertama kali di Jawa Tengah tahun 2008 itu. Tahun 2008 ya. SMK Teresiana dengan program keahlian farmasi industrinya menjadi yang pertama di Jawa Tengah. Lalu 2010 kita buka patiseri, atau lebih gampangnya itu jurusan pembuatan kue, pastry. Pastry. Ya. Oke. Itu di Semarang juga satu-satunya waktu itu ya. Ya. 2010 dengan konsep kita mendidik anak-anak membuat kue-kue modern. Jadi memang diajari kue tradisional, kue kontinental ya. Tapi kita fokus pada kue-kue modern yang kekinian gitu ya. Sehingga alat-alatnya memang kita sesuaikan standar hotel berbintang 5. Jadi kita buat modern gitu. Sehingga anak-anak ketika nanti lulus itu ketika bekerja di resto, di hotel-hotel lalu sudah familiar dengan alat-alatnya. Lalu tahun 2019 kita buka jurusan teknik bodi otomotif. Jadi setelah tadi diawali dari bidang kesehatan, kemudian patiseri itu ada di bidang pariwisata, kemudian ini muncul baru nih Pak di tahun 2019, bisa dibilang prodi yang unik juga nih Pak di SMK Teresiana Semarang, muncul program keahlian teknik bodi otomotif. Nah ini gimana ceritanya itu Pak? Ya, teknik bodi otomotif ini agak berbeda dengan otomotif yang lain. Kalau biasanya yang kita kenal itu teknik kendaraan ringan otomotif, itu servis mobil dan sebagainya. Tapi yang punya kita ini teknik bodi otomotif itu gampangannya atau bahasa sederhananya itu body repair, perbaikan bodi mobil. Ini juga di Semarang satu-satunya. Jadi kita memang sengaja membuka jurusan-jurusan yang prospektif tetapi belum banyak dimiliki oleh sekolah-sekolah di Semarang. Sehingga harapannya lulusannya ini nanti mudah terserap di dunia industri. Jadi SMK Teresiana Semarang boleh dibilang selalu menjadi pionir dalam pemunculan program-program keahlian yang seperti yang disampaikan Pak Wing tadi, selalu prospektif, selalu menatap ke depan. Jadi inilah istimewanya SMK Teresiana Semarang. Dan yang penting gini Pak Guna, seperti di patiseri, di bodi otomotif ini pun juga kita sediakan alat-alat yang modern. Jadi alat-alat standar industri otomotif yang cukup besar. Karena kita juga kerjasama dengan Asmoko, kerjasama dengan Astra juga, ya.
Jadi anak-anak ini nanti ketika lulus mengoperasikan alat-alat yang modern itu sudah familiar, sudah bisa. Dan yang jelas tempat-tempat praktek anak-anak ini juga bisa digunakan oleh masyarakat umum. Oke. Jadi nanti ketika lulus pun anak-anak SMK Trisana Semarang ini sudah tidak kaget dengan situasi di industri dan dunia usaha saat ini, begitu ya, Pak ya? Harapannya kan sudah diceritakan oleh Pak Win. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak, tentang SMK, tantangan dulu dan sekarang tentu saja berbeda nih Pak. Nah, tantangan SMK yang sekarang dan kemudian berorientasi ke depan itu seperti apa Pak? Ya, memang tantangan bagi lulusan SMK ini sekarang sudah bergeser ya dari 5 atau 6 tahun yang lalu. Sebelumnya itu kan SMK terkenal dengan jargon untuk kompeten di bidang keahliannya atau skillnya. Tapi sekarang ini kan tuntutannya berbeda, bahwa di samping skill yang harus dikuasai juga attitude. Jadi soft skill ini juga harus dibangun dengan baik. Nah, SMK Trisana mengantisipasi hal ini dengan program khusus, yaitu kita menambah dengan entrepreneur atau kewirausahaan. Diharapkan memang dengan entrepreneur atau kewirausahaan ini lalu di mindset atau perilaku anak itu betul-betul mencerminkan jiwa-jiwa entrepreneur. Ya, misalnya ramah, lalu ulet, tangguh, ya, lalu juga tidak mudah menyerah, selalu optimis, berani mengambil resiko. Ini yang akan kita tanamkan pada anak-anak ini, sehingga ketika nanti dia bekerja di dunia industri itu di samping skillnya bagus juga attitude-nya bagus. Dia sebagai pekerja yang pantang menyerah, sebagai pekerja yang lalu kreatif, sebagai pekerja yang lalu ulet. Ini tentunya akan menambah nilai tersendiri bagi lulusan anak SMK Trisana ini. Namun bagi mereka yang lalu tidak ingin bekerja di suatu industri atau lembaga tertentu, dia juga bisa berusaha sendiri, buka usaha sendiri sebagai startup misalnya, sebagai wirausaha baru misalnya. Nah, ini yang kami nanti harapkan lulusan kita ini. Jadi jiwa-jiwa entrepreneur itu selalu ditanamkan di seluruh warga SMK Trisana, begitu ya Pak. Dan ini kalau boleh saya bilang juga mencerminkan core value juga ya Pak dari jiwa-jiwa entrepreneur tadi. Betul. Dan untuk mewujudkan itu kan kita tidak hanya lalu memberi teori atau sekedar pelajaran, tapi kita memberi ruang, memberi tempat mereka untuk mengaktualisasi jiwa entrepreneurnya ini. Di setiap jurusan itu ada unit-unit yang bisa digunakan untuk latihan, untuk produksi barang, bagaimana dia dari merencanakan, memproduksi, lalu pengemasannya sampai pada penjualannya. Ini di setiap jurusan ada, jadi kita ajari. Sehingga anak-anak ini lalu mulai tertanam bagaimana cara-cara kreatif untuk menemukan hal-hal yang baru. Jadi tidak hanya teori saja, tetapi dalam pembelajaran pun itu juga melalui aksi-aksi nyata langsung terjun ke lapangan juga, begitu ya Pak ya? Iyalah, SMK kan harus ada prakteknya. Ya. Oke, baik Pak Wid. Kalau tadi sudah bicara wirausaha dan SMK Trisana membekali jiwa-jiwa wirausaha itu, kemudian kalau boleh tahu nih Pak Wid, apakah alumni, kita bicara alumni Pak, apakah sudah ada yang mengaplikasikan itu tentang kewirausahaan, jiwa wirausaha itu Pak? Ada. Jadi beberapa alumni dari pendataan kami itu ada yang lalu mencoba wirausaha sendiri. Ada yang jurusan buka misalnya ya. Ada yang buka kafe, ada yang bikin catering, ada yang jual snack dan sebagainya. Macam-macam ada. Yang di jurusan lain, jurusan farmasi industri pun juga ada yang lalu
mereka buka usaha kecil-kecilan, Oke. usaha untuk menambah Ya. income dan sebagainya. Jadi jiwa wirausaha itu benar-benar tertanam dalam jiwa para siswa dan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sendiri dan pada akhirnya bermanfaat bagi kehidupan mereka sendiri dan tentu saja mungkin di keluarganya. Oke, Pak Win, terima kasih untuk bincang-bincang pada hari ini. Mungkin Pak Win sedikit mungkin ada pesan pada para pemirsa nih Pak, ada pesan khusus untuk pemirsa yang bisa disampaikan tentang jiwa-jiwa wirausaha atau tentang SMK Trisiana Semarang, Pak? Iya, kepada pemirsa ruang kita, kami SMK Trisiana tidak hanya sekedar mengajari atau mendidik anak itu terampil di bidang keahliannya, tetapi juga dia punya mindset, punya perilaku sebagai entrepreneur. Artinya apa? Ketika dia bekerja pun bekerja dengan jiwa entrepreneur. Jadi perusahaan-perusahaan atau industri yang mempekerjakan siswa kami pasti akan puas dengan ada tambahan keterampilan ini. Maka dari itu, mari kalau memang kepingin putra-putri Anda itu bekerja lebih atau mungkin juga kepingin nanti menjadi entrepreneur, ya segera gabung dengan kami dan nanti kami akan mengolah selama 3 tahun ini agar putra-putri ini selain lulus dan punya keterampilan tapi juga punya soft skill yang baik. Oke, terima kasih Pak Win atas hari ini. Semoga sehat selalu dan terus patuhi protokol kesehatan, pemirsa. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Trisiana Semarang, Bapak Yohanes Dwi Winarto MKom. Dan sesaat lagi kita akan masih berbincang dengan satu tokoh yang juga penting di SMK Trisiana Semarang. Ya, demikianlah tadi pemirsa perbincangan saya dengan Bapak Yohanes Dwi Winarto MKom, Kepala Sekolah SMK Trisiana Semarang. Tadi sudah dijelaskan tentang sejarah dan tantangan SMK di era sekarang dan era kedepannya. Dan pemirsa, setelah ini kita akan masih mengenal lebih dekat bersama SMK Trisiana Semarang dengan berbincang-bincang langsung dengan tokoh penting lagi di SMK Trisiana Semarang, yaitu Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Theodora Okta Berti. Namun, perbincangan kali ini bersama dengan rekan saya, host Ruang Kita Channel yang baru, mungkin masih magang begitu teman-teman. Oke, silahkan langsung saja saya serahkan kepada Ibu